Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan materi selanjutnya di dars ke-31 yaitu jenis tawabi yang ketiga salisan at-taukid. At-taukidu tabi'un yudhkaru fil kalami lidaf'i tawahumi qad yahmalul kalamu ila sami'i. Taukid adalah jenis tabi yang disebutkan dalam satu kalimat untuk menolak prasangka yang dibawa dalam satu kalimat yang disangkakan oleh yang mendengar satu kalimat yang mungkin dikandung makna yang lain dari pendengar. Yang bisa jadi pendengar itu dia menyangka makna lain yang mungkin terkandung dalam kalimat tersebut. Maka kita diperlukan yang namanya taukid untuk menepis waham tadi. Misal contohnya hadaral qaidu nafsuhu, panglima itu benar-benar panglima itu sendiri yang telah hadir. Maka nafsuhu taukidun liqaidi wa huwa marfu'un li'annahu tabi'un lismil marfu'i lismi marfu'in. Nafsuhu adalah taukid bagi lafaz al-qaid dan dia marfu karena mengikuti isim marfu yaitu al-qaid. Mengapa diperlukan taukid? Karena kalau kita katakan hadaral qaid, panglima itu hadir, bisa jadi salah seorang pendengar itu menyangka dengan makna yang lain. Karena biasanya panglima itu sulit untuk diketemui, maka bisa jadi pendengar menyangka bahwa yang hadir itu hanya sebatas utusannya atau wakil dari panglima tersebut atau yang semisalnya, bukan panglima itu sendiri yang benar-benar hadir. Maka ketika dikatakan hadaral qaidu nafsuhu, maka hilanglah anggapan bahwa yang hadir itu bukan panglima, tapi benar-benar panglima itu yang hadir ketika diberi taukid. Ini salah satu contoh taukid secara makna. Poin yang kedua, at-taukidu nau'ani, taukid ada dua, at-taukidun lafziyun wa yakunu bi tikrari lafzil muakkadi. Taukid lafzi itu dengan cara mengulang lafaz dari sesuatu yang ingin diberi taukid atau yang dikuatkan. Mislu ja'al wazir wazir. Menteri itu datang, menteri itu telah datang. Benar-benar menteri itu datang. Atau al-hurriyatu aghla matlabin. Kemerdekaan itu bahwasanya kemerdekaan itu adalah tuntutan yang paling mahal. Ini contoh pengulangan lafaz sesuatu yang ingin ditekankan. Jadi tidak hanya taukid itu pada isim saja, nanti ada pembahasannya di kitab yang lain. Biasanya taukid secara lafaz itu juga bisa pada fiil atau di level jumlah. Kalau ini kan al-wazir dan al-hurriyah itu isim yang dia diulang, ditikrar berulang kali untuk menghasilkan taukid lafzi. Dan di antara manfaat taukid itu adalah agar pendengar itu dirangsang keinginan atau untuk meyakinkan pendengar atau ingin mengambil perhatian dari pendengar. Makanya bisa diulang-ulang untuk menekankan. Bisa jadi pendengarnya itu sedikit acuh dari perkataan dari orang yang berkata. Al-ba'u yang B, yang jenis kedua, taukidun ma'nawiyun wa yakunu bil kalimatil atiyah, yaitu dengan menggunakan kata-kata, diantaranya kata-kata berikut ini: nafsun ainun kullun jami'un ammatun lil musanna
Ya, kila wa kilta lil musanna. Amatun bisa kila wa kilta, ya, kilta untuk musanna. Wa alfazut tawkidi al-ma'nawiyyi la budda an tattasila bi dhamirin yutabiqul muakkada. Dan lafaz-lafaz taukid maknawi ini ya dia mesti bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan lafaz dari muakkadnya atau sesuatu yang ditekankan. Wa fi ma yali syarhun mujazun listi'mali kulli min hadhihi al-alfadhi. Dan berikut ini adalah penjelasan singkat terkait penggunaan dari masing-masing lafaz-lafaz taukid maknawi tadi. Yang pertama nafsun wa ainun. Nafsun wa ainun. Lafzata nafsin wa ainin tufarridani ma'al muakkadil mufradi wa tajma'ani ala wazni af'ulu ma'al musanna wal jam'i. Dua lafaz nafsun dan ainun itu dimufradkan ketika ya dia dimufradkan bersama dengan sesuatu yang ingin ditekankan, al-muakkad, al-mufrad yang dalam keadaan mufrad, dan dia dijamakkan ya, dengan pola atau wazan af'ul ya, ketika musanna dan jamak. Jadi dua lafaz ini yaitu nafsun dan ainun ini dimufradkan ketika ya, lafaz yang ingin diberi taukidnya itu mufrad. Tapi kalau misalnya ainun dan nafsunya ini dijamak itu ketika lafaz atau muakkadnya itu musanna atau jamak dan biasanya dengan bentuk wazan af'ul. Mislu contohnya alqa asyairu nafsuhu qasidatahu. Penyair itu sendiri yang melakukan kasidahnya atau melantunkan kasidahnya. Jadi benar-benar asyair, penyair itu sendiri yang mengucapkan kasidahnya. Hadarat, contoh yang lain, hadarat Fatimatu ainuha. Fatimah itu sendiri yang benar-benar telah hadir. Contoh yang lain, ja'a rajulani anfusuhuma. Dua perempuan itu sendiri yang telah dua lelaki itu sendiri yang benar-benar datang. Atau ja'atil mar'atani a'yunuhuma. Dua perempuan itu sendiri yang benar-benar datang. Ini untuk ketika muakkadnya musanna. Atau ja'ar rijalu a'yunuhum. Ya, para lelaki itu sendiri yang telah datang. Ini lafaz jamaknya. Contoh yang lain, ja'atin nisa'u anfusuhunna. Para wanita itu sendiri yang benar-benar datang. Kemudian bentuk yang lain yaitu lafaz kullu wa jami'u wa ammatu. Yu'akkadu bihadhihi al-alfadhu ma yaqtadi asy-syumul. Ya, ma yaktadi asy-syumula ay jami'u afradil muakkadi wa ajzaihi mithlu ja'ar rukubu kulluhu. Isim-isim ini ya maksudnya kullun, jami dan ammah itu bisa memberikan taukid secara menyeluruh. Ya, bisa memberikan taukid kepada isim ya, secara menyeluruh. Maksudnya itu seluruh bagian dari isim yang diberi taukid. Ya, seluruh bagiannya. Misal, ja'ar rukubu kulluhu, unta-unta yang bisa ditunggangi itu datang semuanya. Kulluhu. Kemudian contoh yang lain, al-ummatu al-arabiyyatu jami'uha qalbun wahidun. Orang-orang Arab seluruhnya
berhati yang satu. Jadi di sini menggunakan jami'u untuk mentaukidkan ummah. Kemudian hadarul qaumu ammatuhum, kaum itu telah hadir semuanya. Tapi lafaz-lafaz ammah, kullu, jami' ini tidak bisa mentaukidkan atau menekankan, memberi penekanan pada lafaz yang musanna. Ya, tidak, nanti musanna ada lafaznya tersendiri. Wa ala dzalika la yasihu an naqula jaa Muhammadun kulluhu. Oleh karena itu, ya, tidak boleh, tidak tepat jika kita mengatakan jaa Muhammadun kulluhu. Karena Muhammad ini ya, tidak tepat jika kita katakan kulluhu, karena Muhammad ini satu bagian. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.